Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulianus Christian Diki, AMD FAM, peserta Latsar tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan sebagai Asisten Apoteker golongan 2C, Angkatan 160 Kelompok 2, Instansi Puskesmas Sipang 2, Kabupaten Ketapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas Latsar 2022 Agenda 3 tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Sipang 2, Kabupaten Ketapang. Tutor agenda 3 ini yaitu Ibu Hajah Yati Rohayati SEMM. Poin pertama yaitu mengenai isu. Isu sebagai topik yang berhubungan dengan masalah yang memerlukan pemecahan. Berikut ini adalah isu-isu yang strategis atau yang mampu diangkat di UPTD Puskesmas Sipang 2. Poin kedua, identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu rendahnya angka kunjungan pasien di puskesmas. Faktanya, masih terdapat pasien yang tidak sadar akan pentingnya kontrol kesehatan diri dalam peningkatan kesehatan. Isu ini berdampak pada kurangnya interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien. Kemudian pihak yang terdampak yaitu pasien, tenaga kesehatan, dan puskesmas. Isu yang kedua, masih ditemukan pasien saat berkunjung ke puskesmas tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini dikarenakan faktanya masih terdapat pasien yang tidak menggunakan masker dan tidak melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Dampaknya meningkatnya risiko penularan penyakit. Pihak yang terdampak yaitu pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga. Isu yang ketiga, terdapat kendala pasien tidak memperoleh obat sesuai resep. Masih terdapat pasien diberikan obat tidak sesuai resep dikarenakan tidak tersedianya obat di apotik. Dampaknya, kurangnya efektivitas pengobatan pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan tenaga kesehatan. Isu yang keempat yaitu belum optimalnya pelaporan keluar dan masuknya sediaan farmasi dan BMHP di apotik puskesmas. Faktanya masih terdapat petugas tidak mencatat keluar dan masuknya sediaan farmasi dan BMHP. Dampak dari isu ini yaitu kurangnya optimalnya penggunaan obat sesuai perencanaan dan pengadaan. Pihak yang terdampak pasien dan tenaga kesehatan. Isu yang kelima, belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri tenaga kesehatan yang tidak tepat. Faktanya masih terdapat petugas dalam melakukan pelayanan tidak menggunakan APD lengkap. Dampaknya, meningkatnya resiko keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelayanan. Pihak yang terdampak yaitu tenaga kesehatan dan pasien. Isu yang keenam, masih rendahnya tingkat kedisiplinan tenaga kesehatan. Faktanya masih terdapat petugas datang tidak tepat waktu. Dampak dari isu ini yaitu mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien, tenaga kesehatan, dan puskesmas. Poin ketiga tentang teknik lapisan isu. Setelah memahami berbagai isu yang dikemukakan di atas, selanjutnya dilakukan analisis dalam pemecahan isu.
menggunakan teknik tapisan yang menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Di sini menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan grow. Urgensi yaitu seberapa terdesaknya suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari metode USG, diperoleh nilai yang paling tinggi yaitu isu yang kedua dengan nilai 14, yaitu dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, dan grow 5. Isu dengan nilai yang paling tinggi yaitu masih ditemukan pasien berkunjung ke puskesmas tidak mematuhi protokol kesehatan. Memperoleh nilai tertinggi yaitu 14 dikarenakan mampu berdampak pada meningkatnya resiko penularan penyakit. Kemudian poin keempat, analisis diagram fishbone. Mengenai masih ditemukan pasien yang berkunjung ke puskesmas tidak mematuhi protokol, terdapat 6 kategori dalam analisis diagram fishbone, yaitu machine, method, material, manpower, measurement, dan mother nature. Yang pertama, machine, yaitu kurangnya poster protokol kesehatan. Method atau metode dan proses. Yaitu kurangnya sosialisasi tentang mengenai protokol kesehatan. Yang ketiga, material, yaitu kurang optimalnya penyampaian informasi. Yang keempat, manpower atau tenaga kerja atau pekerjaan fisik, yaitu kurangnya kesadaran akan sikap preventif. Kemudian yang kelima, measurement atau pengukuran, yaitu himbauan penggunaan masker dan kepatuhan cuci tangan yang kurang optimal. Yang keenam, mother nature atau lingkungan, yaitu tidak patuh akan protokol kesehatan. Gagasan kreatif yang dapat saya usulkan yaitu 1. Menyediakan masker untuk setiap pasien yang berkunjung ke puskesmas. Kedua, menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun di puskesmas dengan metode 6 langkah cuci tangan. Ketiga, mengadakan sosialisasi upaya pencegahan penyakit menular dengan meningkatkan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan poster dan leaflet di puskesmas. Keempat, teguran lisan bila masih terdapat kelonggaran atau pelanggaran protokol kesehatan. Dari analisis isu di atas, setiap pasien yang berkunjung ke puskesmas diharapkan mampu menaati protokol kesehatan sebagai upaya melindungi diri dan upaya mencegah peningkatan risiko penyakit menular dengan cara sederhana, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan metode 6 langkah cuci tangan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.